Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Rake Pastudiwaga dengan NIM B100-19428 akan melakukan presentasi tentang review jurnal dengan menggunakan metode IMROT tentang brand awareness, brand loyalty, dan brand personality. Dengan dosen pengampu saya adalah Afid Nuryulia. Di sini ada dua judul jurnal yang direview. Yang pertama adalah How Does Brand Loyalty Interact with Tourism Destination? Exploring the Effect of Brand Loyalty and Place Attachment by oleh Ye Liu, Magnus Goldman, Andreas B. Singlitz, Xinji Wei. Jurnal kedua yaitu Brand Logo and Brand Gender, Examining the Effect of Natural Logo Design and Color on Brand Gender Perception and Effect oleh Jonas Lizard Machado, Beatrice Fonseca, dan Carla Martins. About the project. Di sini saya selaku representator berusaha untuk mereview dua judul jurnal di atas dengan menggunakan IMROT dan melakukan perbandingan terhadap keduanya sebagai bagian dari tugas. Yang pertama ada IMROT. Sebenarnya apa sih IMROT itu? Jadi IMROT itu berisi dari satu introduction, yaitu tentang latar belakang, keunikan dari penelitian, tinjauan pustaka. Yang kedua, metode. Bagian ini menguraikan dengan jelas tentang metode penelitian yang digunakan yang meliput subjek penelitian. 3. Results. Bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 4. Discussion. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan pertanyaan atas jawaban penelitian. Jurnal pertama yaitu How Does Brand Loyalty Interact with Tourist Destination? Exploring the Effect of Brand Loyalty on a Place Attachment. Bisa dilihat di atas adalah kerangka penelitiannya. Ada brand product authenticity, effective place image, place attachment, control yang berisi age, gender, place satisfaction, cultural distance, product brand loyalty. Nah, introduksinya adalah pemasar pariwisata menghadapi tantangan sumber daya keuangan yang semakin terbatas dan persaingan yang semakin ketat dari berbagai destinasi di seluruh dunia. Karena perubahan teknologi, demografi, ekonomi, dan sosial baru-baru ini, akibatnya grading destinasi yang membangun hubungan emosional dengan suatu tempat telah menjadi alat kompetitif yang vital bagi organisasi pemasaran tujuan. Studi ini berkontribusi pada literatur dalam beberapa cara. Literatur pariwisata yang ada menawarkan beberapa wawasan tentang bagaimana wisatawan berkembang. Yang kedua, metode. Pada penelitian ini, peneliti melakukan 3 studi penelitian dengan menggunakan metode Survey Data Collection. Pada studi pertama, kami meminta panelis Amazon Mechanical Turk atau M-Turk untuk mengisi survei berbasis komputer untuk kompensasi uang yang kecil. Studi 1 menggunakan satu faktor. Kami menentukan komponen loyalitas afektif responden dengan meminta mereka untuk menuliskan salah satu dari merek fashion asing favorit dan sebutkan negara asalnya. Pada studi kedua kami memilih wilayah anggur dan merek anggur sebagai konteks untuk studi 2 karena dua alasan. Pertama, anggur adalah produk yang kaya akan hedonis kategori. Merek anggur misalnya sebutan Bordeaux atau Rioja memiliki ikatan yang kuat dengan tempat yang membuatnya cocok untuk diperiksa hubungan antara merek dan tujuan yang terkait, terutama dari perspektif afektif. Kedua, memeriksa wilayah anggur dan anggur menghasilkan variasi tujuan yang lebih besar dalam variabel dependen karena keragaman tujuan, merek, dan pengunjung. Kami mengumpulkan data dari pengunjung ke 11 negara tujuan anggur regional di 6 negara Eropa. Pada studi ketiga kami menggunakan nama merek anggur lokal sebagai kata kunci untuk mencari ulasan di setiap tujuan untuk dipelajari dalam studi 2. Data di TripAdvisor mengizinkan kami mengumpulkan ulasan untuk setiap tujuan yang dipelajari dalam studi 2. Nah, untuk hasil penelitiannya seperti ini. Ini studi pertama. Nah, ini untuk result studi kedua dan result studi ketiga. Nah, sudah sampai diskusi. Jadi di sini ada diskusi membahas tentang sebuah kesimpulan dari ketiga penelitian tadi yang kita dapatkan apa saja. Untuk yang pertama, discussion. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pengelola pariwisata. Pertama,
temuan yang menyarankan fokus afektif untuk efek tempat browsing, yaitu merek yang kuat dengan pelanggan setia yang afektif dapat meningkatkan persepsi tujuan dan wilayah tertentu dengan menghasilkan dan memanfaatkan perasaan positif. Manajer pariwisata dapat memperoleh manfaat dari efek transfer perasaan. Khususnya mereka dapat berhasil memanfaatkan citra tempat afektif positif dari hubungan positif orang-orang dengan merek. Mengingat bahwa IKEA adalah retail global yang sukses dengan jutaan pelanggan setia, biro perjalanan, dan pemesan tujuan yang berfokus di Swedia dapat memperoleh manfaat dari memanfaatkan citra afektif positif yang telah diciptakan atau ditargetkan oleh IKEA untuk segmen tertentu dengan loyalitas tinggi kepada IKEA. Demikian pula, jika Alibaba berhasil di pasar global, agen perjalanan Cina dapat mengambil manfaat dari citra afektif Cina yang meningkat. Dengan menggunakan logika kami mendorong DMO untuk membangun kemitraan mobil swasta dan mempertimbangkan merek perusahaan ketika mengembangkan strategi jangka panjang. Nah, untuk yang jurnal kedua, ini ada jurnal Brand Logo and Brand Gender, examining the effect of natural logo, design, color, and brand gender perception and effect. Judul jurnalnya seperti di atas, penulisnya yaitu Cesar Machado, J. Fonseca, dan Martin C. Tahun dan halaman volume 28 diterbitkan pada tahun 23 November 2020. Oke, next. Nah, untuk karakter penelitiannya bisa dilihat di atas. Terdapat logo color, logo design, logo color, logo masculinity, logo femininity, customer masculinity, consumer femininity, dan effect toward logo. Oke, untuk yang pertama, introduction. Dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan sosial, ekonomi, dan teknologi yang relevan telah mengubah stereotip yang diterapkan pada pria dan wanita, dan telah menjadi pelanggaran larangan yang terkait dengan perilaku lintas jenis kelamin. Oleh karena itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa kita hidup dalam periode di mana batas-batas yang memisahkan aktivitas konsumsi laki-laki dan perempuan menjadi kabur. Mempertimbangkan pentingnya gender merek untuk ekspresi diri konsumen dan penciptaan hasil terakhir merek yang penting. Ini adalah upaya yang relevan untuk memahami bagaimana merek harus memilih dan mengelola tanda identitas merek visual mereka untuk memengaruhi persepsi gender merek. Yang kedua, metode. Di sini data dikumpulkan di Portugal melalui survei online, dikembangkan dengan Qualtrics, perangkat lunak survei berlisensi dengan fungsionalitas tingkat lanjut, untuk alasan efisiensi. Survei memiliki 3 bagian yang berbeda. Pada bagian pertama, responden diminta untuk menilai satu set logo asing mengenai atribut yang berhubungan dengan gender dan melaporkan pengaruh yang ditimbulkan oleh masing-masing logo tersebut. Pada bagian kedua, para peserta diminta untuk mengkarakterisasi diri mereka sendiri mengenai atribut terkait gender yang sama untuk digunakan untuk logo. Bagian ketiga dikhususkan untuk pengumpulan informasi demografis. Selain itu, responden ditanya apakah mereka buta warna untuk menghilangkan subjek yang buta warna, menghindari bias pengumpulan data. Nah, untuk risetnya bisa dilihat di sini. Di sini ada faktor-nya dari adventurous, brave, dari dominant, stealthy, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya adalah hasil EVA mengonfirmasi adanya 3 faktor laten berbeda yang menjelaskan 72% varian data yang berkaitan dengan tanggapan konsumen terhadap logo. Hasil CFA selanjutnya menguatkan hasil EVA, tetapi menyarankan bahwa beberapa perubahan pada model asli dapat meningkatkan kualitas pengukuran karena beberapa indeks kecocokan berada di luar kisaran yang dapat diterima. Discussion. Nah, sudah sampai bagian discussion. Pada sini adalah kesimpulan pada penelitian ini. Penelitian ini menyelidiki dampak kealamian logo dan warna logo pada persepsi gender merek dan dengan demikian pada reaksi afektif terhadap logo. Berikut ini kami membahas implikasi teoritis dan manajerial utama dari penelitian kami. Implikasi teoritis penelitian ini berkontribusi untuk memperluas prediksi IP dengan menunjukkan bahwa desain logo yang mewujudkan elemen dari dunia sensitif, misalnya tanaman, wajah, hewan, menyampaikan feminitas, sedangkan desain logo mewakili kendaraan, bangunan, atau objek budaya lainnya membangkitkan maskuliner. Selain itu, penelitian saat ini memajukan penelitian tentang strategi logo. Henderson dan Code 1998, Mansado et al. 2015, Vanderland et al. 2009, dengan membangun hubungan antara desain logo alami dan persepsi gender merek konsumen.
Nah, implikasi manajerial karena perusahaan menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam memilih logo yang tepat untuk merek mereka, penting bagi mereka untuk memahami prinsip-prinsip desain logo. Ini dapat secara signifikan menyederhanakan proses pemilihan logo dan membantu mereka menciptakan atau memperkuat posisi yang diingat di pasar. Studi ini memberikan beberapa pencerahan kepada manajer merek dan desainer tentang relevansi dimensi universal yang kritis dari desain logo kealamian dalam kombinasi dengan warna untuk pengembangan logo gender. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa penentuan posisi gender logo yang jelas adalah pendorong utama tanggapan efektif konsumen terhadap logo dan harus mengarah pada tanggapan efektif yang lebih baik terhadap merek yang diwakili oleh logo tersebut. Oleh karena itu, merek harus mendesain logo mereka menggunakan isyarat gender yang sesuai untuk mencapai posisi gender merek yang diinginkan. Dan studi ini menawarkan wawasan yang berguna bagi manajer dan desainer dalam hal ini. Oke, jadi setelah kita membaca dua jurnal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa dalam perbandingan-perbandingan tersebut terdapat dua hal yang sama, bahwa dalam pelaksanaan brand, dalam memiliki brand itu memiliki sebuah keterikatan yang sangat bagus dan dapat membantu bagi kita sebagai pihak perusahaan untuk memasarkan produk-produk kita dengan melakukan terhadap penelitian-penelitian, dan kita berharap dengan adanya penelitian ini kita bisa membantu sebagai pihak pengusaha atau manajer marketing untuk melakukan strategi yang lebih tepat, namun memangkas sebuah proses yang lebih jauh efisiensi. Selain itu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.